Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abi Angga. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah SMP yang paket ke-7 ya. Untuk kalian yang ketinggalan paket 1 sampai 6 silahkan cek di deskripsinya. Kemudian jangan lupa untuk like video ini dan bagikan video ini ke kawan-kawan kalian supaya lebih terasa manfaatnya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Diketahui belah ketupat ABCD dan belah ketupat KBLD dengan panjang BD 40 cm. BD diagonal yang pertama ya. Berarti ini kita bisa bagi dua, jadi 20 dan 20. Ini kita kasih nama BO saja. Jika panjang LC-nya 4 cm, maka luas daerah yang diarsir. Oke, luas daerah yang diarsir, kalau kalian perhatikan itu sama dengan 4 dikali dengan luas segitiga. Segitiganya apa? Segitiganya BLC. Yang diarsir merah ini ya. Oke. Jadi langsung aja, 4 dikalikan alas dikalikan tinggi dibagi sama 2. 4 dikalikan alasnya si LC, tingginya si BO, kita bagi sama 2. 4 sama 2-nya bisa disederhanakan menjadi 2 dikalikan LC, 4 dikalikan BO-nya 20. 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 10, 160 ya, jadinya 160 cm persegi. Oke, jadi jawaban soal ini ialah 160 cm persegi. Jadi jangan fokus ke belah ketupatnya, tapi fokus ke daerah yang diarsir, yaitu dia segitiga. Soal yang selanjutnya, ukuran-ukuran di bawah ini menyatakan panjang sisi-sisi segitiga. Manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Oke, segitiga siku-siku itu pakai teorema Pitagoras ya. Ini A, ini dia B, ini dia C. Jadi konsep dari Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi silakan dicek aja. C ini merupakan sisi yang terpanjang. Merupakan sisi yang terpanjang. Oke, langsung aja kita coba option yang A. Sisi yang terpanjangnya berarti 12 ya. Oke, berarti kita cek 12 kuadrat apakah sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 6 akar 3 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, 36 ditambah 6 pangkat 2 itu 36 dikalikan 3 jadinya 108. Oke, ternyata option A ini langsung ya. 36 tambah 108 itu jadinya 144. Jadi yang udah pasti segitiga siku-siku yaitu yang A. Konsepnya ini aja Pitagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Soal selanjutnya, perhatikan gambar segi 4 ABCD berikut. Diketahui AB katanya 4 cm, BC katanya 3 cm. Dari sini kita udah tahu ya 34, maka si AC-nya itu 5 cm. AD-nya 2 cm di sini dan DC-nya 5 cm. Jenis segitiga ACD. Kita fokus ke segitiga ACD karena di sini ada dua sisi yang sama panjang, jadi otomatis dia segitiga sama kaki. Yang D ya. Oke, next. Gambar di samping menunjukkan lingkaran dengan pusat titik O. Diketahui sudut MON-nya di sini 80 derajat dan panjang busur MN di sini dia 88 cm. Keliling lingkarannya itu berapa? Oke, ini hubungan sudut pusat sama panjang busur. Kalian ingat aja, kalau mau cari panjang busur MN, itu berarti sudutnya ya, sudut MON per 360 derajat dikalikan sama keliling lingkaran. Nah, di sini panjang busurnya ada, sudutnya ada, tapi kelilingnya nggak ada. Oke, jadi MN-nya diisi aja nih. 88 sama dengan sudutnya 80 per 360 derajat dikalikan sama keliling lingkaran. Oke, kita mau cari keliling lingkaran, maka ini menjadi 88 dikalikan 360 derajat dibagi 80. Oke, silakan dihitung. Kelilingnya menjadi 396 cm ya, yang C. Kayak gitu aja. Luas lingkaran yang mempunyai keliling 62,8. Oke, keliling itu dia rumusnya pi dikalikan diameter. Berarti kalau mau cari diameter, itu keliling kita bagi sama pi ya. Kelilingnya 62,8 dibagi 3,14. Oke, berapa jadinya? Diameternya 20 cm. Karena diameternya 20 cm, maka jari-jari itu diameter bagi 2. 20 bagi 2, 10 cm. Yang ditanya luas. Luas itu rumusnya pi dikalikan R kuadrat. Pi-nya 3,14 dikalikan 10 pangkat 2, 100 ya. Jadi 314 cm persegi. Yang A jawabannya. Oke, soal selanjutnya. Balok ABC, DE, F, G, H di samping mempunyai ukuran AB-nya 8. AB. Oke, yang ini dia 8.
BC-nya 6 cm, ini yang 6 cm, maka si DB-nya itu udah pasti 10 ya, pakai Pitagoras 8, 6, dan 10. Kemudian BF-nya 7, ini 7 cm. Luas bidang DBFA. Luas bidang DBFA, kalau kalian perhatikan yang diarsir itu merupakan persegi panjang. Maka rumusnya tinggal panjang kali lebar. Tapi panjangnya itu 10 ya. 10 dikalikan 7 sama dengan 70 cm persegi. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya, luas permukaan kerucut yang diameternya 14 dan tinggi 24. Ini kerucut, luas permukaan kerucut. LP kerucut berarti dia luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya itu dia PR kuadrat, luas selimutnya PRS. Jadi kalau digambar, kerucut itu jadinya seperti ini. Dia di sini jari-jarinya berarti 7 ya. Ini dia 24. Nah, S itu yang miring sini. Berarti dia pakai Pitagoras 24 kuadrat tambah 7 kuadrat hasilnya 25 cm. Jadi ini bisa disederhanakan, sama-sama punya Pi kali R, berarti kita keluarkan PR-nya, buka kurung, R ditambah S. Karena pilihan genanya dalam bentuk Pi semua, berarti Pi-nya nggak usah kita apa-apakan. R-nya dia 7, 7 ditambah dengan 25. Jadi di sini 7Pi kita kalikan sama 32. Oke? 7Pi kita kalikan dengan 32, hasilnya 224 Pi yang A. Jadi Pi-nya nggak usah capek-capek dijabarin. Oke. Dari 34 siswa, terdapat 22 siswa gemar pramuka, 18 siswa gemar olahraga, dan 5 siswa tidak gemar kedua-duanya. Banyaknya siswa yang hanya gemar olahraga, hanya gemar. Oke, ini kita buat diagram Venn-nya supaya memudahkan. Total siswanya ada 34. Ini pasti ada yang suka dua-duanya ya, walaupun nggak disebutkan. Ini pramuka, ini olahraga. Yang di tengah-tengahnya kita kasih X, yang suka pramuka 22. Berarti di sini 22 kurangin X. Yang suka olahraga dia 18 dikurangin X. Yang tidak gemar keduanya yaitu dia ada 5 orang di sini. Jadi kalau dijumlahkan 22 kurangin X ditambah dengan X ditambah dengan 18 kurangin X ditambah dengan 5, itu hasilnya sama dengan 34. Kita cari X-nya dulu. Ini dia habis. 22 tambah 18, 40. 45 dikurangin X sama dengan 34. Berarti X-nya sama dengan 11. Yang ditanya hanya gemar olahraga. Berarti dia 18 dikurangin X. 18 dikurangin 11 ya. Jadi ada 7 orang siswa yang hanya gemar olahraga saja. Jawabannya yang C, 7 siswa ya. Oke. Diketahui ini tentang himpunan, banyak semua pemetaan yang mungkin dari himpunan S ke himpunan R. Himpunan S ke himpunan R berarti banyaknya anggota R dipangkatkan banyaknya anggota S. Kita data dulu, R-nya bilangan prima lebih dari 10 kurang dari 20, berarti R-nya itu si 11, kemudian 13, 15 tidak, 17 iya, dan 19. Berarti di sini banyaknya anggota himpunan R itu ada 4. Kemudian banyaknya anggota himpunan S dulu, bilangan genap 12-nya nggak ikut ya. Berarti 14, 16, dan 18, 20 juga nggak ikut. Banyaknya anggota S yaitu dia 3. Tadi rumusnya banyaknya anggota R dipangkatkan banyaknya anggota S. Berarti 4 pangkat 3 yaitu 64 ya. Oke. Banyaknya himpunan S ke himpunan R. Berarti anggota R pangkat anggota si S. Oke, R-nya tadi 4, S-nya dia 3, 6 pangkat 4, yaitu 4 pangkat 3, yaitu 64 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini soal tentang himpunan ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu seperti ini. Fungsi, oke, tentang fungsi. Fungsi F ditentukan dengan rumus Fx jika Fa sama dengan minus 2 nilai A yang mungkin. Berarti di sini kita lihat tinggal diganti aja X sama A ya. Berarti ini 13 ditambah 5 dikalikan A sama dengan negatif 2. Jadi 5A sama dengan negatif 2 dikurangin 13. Berarti 5A sama dengan negatif 15. Berarti A-nya sama dengan negatif 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya, gradien. Oke, ini ada 2 titik. Berarti ini jadi X1, Y1. Ini dia X2, Y2. Rumusnya apa untuk gradien? M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Y2-nya 8 dikurangin min 4 dibagi minus 5 kurangin 1. 8 min 4 jadinya 12 dibagi minus 6 ya. Hasilnya negatif 2.
Jawabannya yang D. Oke, jawabannya yang D, negatif 2. Gradien garis dengan persamaan sejajar dengan garis yang melalui. Oke, kalau dia sejajar, ingat ini gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Berarti dari persamaan ini kita cari dulu M-nya. Rumusnya min A per B. Min koefisien X-nya 6, B koefisien Y, minus 2. Jadi jawabannya M-nya 3 ya. Nah, melalui titik ini menjadi X1 sama Y1. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangin dengan X1. Berarti Y dikurangin 4 sama dengan 3 dikalikan X kurang 0. Jadi Y kurang 4 sama dengan 3X. Pindahkan si min 4-nya menjadi Y sama dengan 3X ditambah dengan 4. 3X tambah 4, jawabannya yang A ya. Oke, soal selanjutnya. Pada gambar di samping diketahui A-nya di sini 35 derajat. Yang kecil ini ya, 35 derajat. Kemudian C-nya 75 derajat di sini, 75 derajat. Nilai B dan D berturut-turut, berarti karena dia pelurus ya, berarti B ditambah C itu dia 180 derajat. Berarti B-nya 180 derajat kurangin sama 75 derajat. Berarti B-nya kita dapat 105 derajat. B, oke. Kemudian nilai D berturut-turut. Jadi D ditambah A itu sama dengan C. Karena A-nya 35, berarti ditambah 35 sama dengan 75. Otomatis kita akan dapatkan nilai D-nya 40 derajat ya. Oke, jadi jawabannya yang C, 105 dan 40 derajat. Oke. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang dan lebar. Jika keliling persegi panjang, maka luas persegi panjang. Oke, lihat. Keliling itu rumusnya kan 2 dikali buka kurung panjang tambah lebar. Ini kalau kita rombak sedikit, P tambah L itu menjadi keliling bagi 2. Keliling bagi 2. Jadi P ditambah L-nya 36 dibagi 2. Jadi kita di sini cari nilai X dulu dari panjang dan lebar yang dalam variabel X ini. Panjangnya dia 2X ditambah 5 ditambah lebarnya 3X kurang 2 sama dengan 18 ya. 2X tambah 3X hasilnya 5X ditambah dengan 3 sama dengan 18. Di sini kita punya 5X sama dengan 18 kurangin 3, 15, berarti X-nya sama dengan 3. Setelah kita dapat X sama dengan 3, maka panjangnya tadi 2X ditambah 5. Berarti 2 dikalikan 3 ditambah dengan 5, 6 tambah 5, 11 cm. Begitu juga dengan yang lebar, karena dia 3X kurang 2, berarti 3 dikalikan 3 dikurangin 2. 9 kurang 2, hasilnya 7 cm. Maka luasnya yaitu panjang kali lebar. 11 dikalikan dengan 7, hasilnya 77 cm persegi. Jawabannya yang B ya. Oke. Suku keempat dan ketujuh suatu barisan aritmatika berturut-turut. Jumlah 25 suku pertamanya. Oke, ini barisannya aritmatika. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 dikalikan dengan B. Karena dia ini suku ketujuh, oke, U7 berarti dia A ditambah dengan 6B sama dengan 26. Yang satunya suku yang keempat, berarti A ditambah dengan 3B sama dengan 14. Kita eliminasikan dulu, cari A dan B-nya. Ini kita kurangkan, A-nya habis ya. 6B kurangin 3B hasilnya 3B, 26 kurangin 14 hasilnya 12. Berarti B-nya sama dengan 4. Kemudian kita pakai persamaan yang kedua saja. A ditambah dengan 3B sama dengan 14. Berarti A ditambah 3 kali 4, 12 sama dengan 14. Dari sini A-nya kita dapat sama dengan 2. Yang ditanya ialah jumlah. Kalau dia jumlah berarti hubungannya ke Sn. N per 2 buka kurung 2A ditambah dengan N kurang 1 dikalikan B. Yang ditanya S25. Berarti 25 dibagi 2, 2A. Berarti 2 dikalikan 2 ditambah 25 kurang 1, 24 dikalikan 4 ya. Oke, berarti di sini 25 dibagi 2, 4 ditambah dengan 24 kali 4, 96. Berarti 25 per 2 dikalikan sama 100. Oke. Oke, 100 dibagi 2 ini dia 50, 25 dikalikan 5 itu 125. Jadi tambahin 01. 1250. Jawabannya yaitu yang A ya, 1250. Ibu membagi uang sebesar 200.000 kepada 5 orang anaknya dengan aturan sebagai berikut. Semakin tua usia anak, semakin banyak perolehannya. Selisih uang yang diterima oleh 2 anak yang berdekatan usianya 10.000, banyaknya uang yang diterima anak ketiga. Ini kita misalkan ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Oke, jadi kalau misalkan di sini U1-nya dia A,
Ini kan dia karena usianya berdekatan berarti bedanya ini 10.000 nih. Karena usianya berdekatan berarti bedanya ini 10.000 nih bedanya. Oke, U2-nya karena semakin tua usia anak semakin banyak perolehannya. Berarti U2 ini kan lebih sedikit, berarti dia U1 dikurangin sama 10.000. Nanti U3 ini dan seterusnya. Jadi intinya di sini kita mau bicarakan suku pertamanya itu ialah A sama dengan A, kemudian N-nya nanti ada 5, kemudian bedanya dia negatif ya, karena dia selalu berkurang, bedanya negatif 10.000. Berarti dari sini kita cari dulu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dengan N-1 dikalikan sama B. Sn-nya 200.000, karena uangnya 200.000, nanti di sini tinggal 5 per 2, 2A ditambah 4 kali. 4 dikalikan sama negatif 10.000 ya. Oke, kayak gitu. Jadi 200.000, ini 5 per 2-nya kita pindah ke sini aja, jadi 2 per 5 sama dengan 2A dikurangkan sama 40.000. Oke, ini kita bagi 200.000 dibagi 5, 84 ya, 80.000 jadinya. 200 bagi 5, 40 dikalikan 2, 80.000. 40.000-nya kita pindah jadinya 40.000 positif. Kemudian sama dengan 2A. Jadi di sini 120.000 itu sama dengan 2A, jadi A-nya 60.000. Jadi di sini bisa kita bilang anak pertamanya itu dapatnya 60.000, anak keduanya otomatis di sini dapatnya berkurang 10.000 ya, dapatnya 50.000, anak ketiganya berarti 40.000, anak keempatnya berkurang lagi 30.000, berarti anak yang kelimanya dia dapat 20.000. Pertanyaannya, uang yang diterima anak yang ketiga berarti U3, yaitu 40.000 ya. D. Suku berikut dari barisan tersebut. Oke, kita lihat 2 ke 8. Kita lihat ya, 2 ke 8 ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 7. Berarti suku selanjutnya kalian lihat ini bilangannya pangkatnya ganjil. Berarti 2 pangkat 7 setelah itu 2 pangkat 9. Berapakah 2 pangkat 9 itu? Berapa coba? 2 pangkat 9. Yaitu si 512 ya. Oke. Pak seniman akan memotong besi cor menjadi 5 bagian. Berarti ini N-nya sama dengan 5. Sehingga setiap potong membentuk barisan geometri. Jika bagian terpendek dan terpanjang, berarti terpendeknya kita misalkan A dia 4 cm, 4 cm, yang terpanjang dia U5, berarti 324 cm, maka panjang besi cor mula-mula. Berarti di sini kita disuruh cari S5 ya. Oke. UN dia geometri A dikali R pangkat N kurang 1. Di sini kita belum tahu R-nya, jadi harus cari R-nya dulu. U5 sama dengan A dikali R pangkat 4. U5-nya tadi 324 sama dengan 4 dikali R pangkat 4. 324 dibagi 4 itu 81 sama dengan R pangkat 4. 81 itu dia 3 pangkat 4, berarti R-nya sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita tinggal cari Sn-nya. Sn untuk barisan geometri A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. S5 karena dia 5 bagian ya. A-nya tadi kita punya 4 dikalikan R, 3 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. Berarti 4 dikalikan 3 pangkat 5 itu dia 243 kurangin 1 dibagi 2. 4 sama 2 ini bisa dibagi jadinya 2 dikalikan 242. Hasilnya yaitu 484 cm ya. 484 yang B. Oke, soal selanjutnya, hasil pengurangan 5Y kurang 2 dari. Jadi yang setelah kata dari ini kita taruh depan. Jadi menuliskannya 4 dikalikan Y kurang 3 dikurangin 5 dikalikan Y kurang 2. Kita jabarkan jadi 4Y kurang 12 dikurangin 5Y tambah 10. 4Y dikurangin 5Y menjadi negatif Y dikurangin 2. Negatif Y kurang 2. Jawabannya yang C ya. Oke, soal selanjutnya, nilai X yang memenuhi persamaan. Oke, ini tinggal dipindahkan aja 2X-nya jadi 3X dikurangin 2X sama dengan negatif 6 ditambah dengan 4. Jadi X sama dengan negatif 2 ya. Oke, ini soalnya sangat mudah untuk soal yang terakhir. X sama dengan negatif 2. Oke, demikian pembahasan paket yang ke-7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan bagikan video ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.